Di zaman sekarang, dengan kemudian informasi dan teknologi AI, banyak sekali masyarakat kita yang terkena hoaks dan penipuan. Contohnya seperti orang tua kita yang tidak bisa membedakan video mana yang asli dan mana yang AI. Can be done in a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan teknologi yang begitu cepatnya? Dan gimana cara kita memfilter informasi yang beredar di sosial media kita? Akar permasalahan tersebut adalah kesadaran kita mengenai literasi digital. Jika kita mendengar kata literasi, maka yang ada di otak kita adalah menulis dan membaca. Padahal, literasi itu lebih dari sekedar menulis dan membaca. Menurut Kementerian Pendidikan, literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu, menurut Deakin University's Graduate Learning Outcome Tree, mengungkapkan bahwa literasi digital adalah upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital seperti saat ini. Kenapa sih orang mudah terkena hoaks di internet? Dengan maraknya informasi yang beredar di sosial media kita seperti Instagram dan TikTok yang dipenuhi dengan banyak informasi sehingga generasi sekarang kebanjiran informasi atau yang biasa kita sebut sebagai overload information. Seringkali dikarenakan sistem algoritma sosial media kita yang lebih menonjolkan konten yang menarik perhatian publik bukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan dengan konten video pendek yang secara tidak langsung membuat masyarakat kita cenderung langsung membagikan informasi tersebut tanpa memverifikasi sumbernya terlebih dahulu. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa memfilter informasi tersebut? Caranya adalah kita harus sadari dulu bahwa sosial media itu didesain agar kita bisa betah lama-lama menggunakan aplikasi tersebut. Daripada kita menggunakannya untuk doom scrolling yang berakibat pada pembusukan otak atau yang biasa kita sebut sebagai brain rot, alangkah lebih baiknya kita melek digital literasi dengan menggunakannya untuk mencari informasi dan bergabung dengan komunitas yang ada di sosial media, baik berdiskusi secara langsung ataupun bisa online melewati Zoom dan Discord. Kini, sangat banyak platform yang menyediakan e-book seperti Malaka Books dan Ipusnas. Ada juga komunitas berdiskusi online seperti Indonesia Book Party, dan banyak publisher sekarang juga sudah mempromosikan penerbitan mereka melewati webinar online, sehingga terjadi interaksi yang dibangun bersifat dua arah, dan obrolan bisa terasa lebih hidup, atau kita juga bisa datang langsung ke lapak baca yang ada di kota Tegal, seperti Tegal Book Party, Kultur Jaringan, dan Kawan Baca Tegal. Yang kita butuhkan sekarang adalah kolaborasi dari perpustakaan daerah yang memiliki sumber literasi yang lengkap agar dapat menyediakan tempat, fasilitas seperti internet, buku, dan pelatihan, sementara komunitas bisa mengadakan kegiatan atau event literasi baik secara langsung maupun online. Kerjasama ini dapat membuat edukasi dan literasi digital lebih mudah dijangkau untuk masyarakat luas. Jika kita sudah terbiasa berdiskusi dengan berbagai macam latar belakang masyarakat, maka secara otomatis kita bisa memfilter dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada di sosial media kita. Jadi untuk teman-teman semua, bijaklah dalam memilah informasi yang ada di sosial media kita dengan cara melek literasi digital.